Saudara-saudara kembali lagi bersama saya Tia Andalusia dalam talk show bersama DJP KPP Pratama Aceh Besar dengan tema Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Dan sudah hadir di studio Serambi FM narasumber kita Bapak Nugroho Nur Cahyono, Kepala KPP Pratama Aceh Besar. Kemudian ada Mbak Intan Saputri Nasution, penyuluh pajak ahli pertama KPP Pratama Aceh Besar, dan juga Dori N. Rizal yang merupakan asisten penyuluh terampil KPP Pratama Aceh Besar. Silakan Anda bergabung di 0811 68 90 20, bisa telepon dan juga WhatsApp. Silakan juga mau tanya-tanya tentang pajak ya, apalagi tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 ini. Yang mudah-mudahan mumpung di sini ada ahlinya pajak sudah hadir di studio Serambi FM, jadi bisa langsung tanya-tanya. Dan saudara Lon, kami juga live di Facebook Radio Serambi FM Banda Aceh, Facebook serambinews.com, Facebook Serambi On TV, dan seluruh Facebook Serambi Group. Dan jika Anda punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar, insya Allah nanti bakal kita jawab. Baik, selanjutnya saya ke Kak Intan lagi nih ya. Oke, nah sebelum ini kan Mbak Intan ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 1 tahun 2020. Kita sudah ketahui bersama bahwa pemerintah melakukan penyesuaian tarif PPh badan menjadi 20% untuk tahun 2022. Namun ternyata hal ini diubah lagi pada Undang-Undang HPP. Nah, kira-kira bagaimana penjelasannya nih, Mbak? Benar sekali nih Kak Tia dan Saudara Lun ya. Jadi kan di dalam undang-undang PPh itu ada untuk orang pribadi dan badan ya, Kak Tia ya. Jadi di dalam tadi kita udah bahas tentang perubahan di undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan untuk tarif PPh orang pribadi. Ya. Nah, untuk bagian tarif PPh badan itu juga diatur ulang nih di Undang-Undang HPP. Setelah melewati pertimbangan tertentu dan juga persetujuan dari DPR, itu pemerintah menetapkan ulang tarifnya menjadi sebesar 22% untuk tahun 2022. Okay. Sebelumnya di Perpu itu memang kita sudah menyesuaikan tarif terkait kondisi pandemi ya, Kak Tia ya. Kemarin kita menyesuaikan tarif untuk PPh badan memang di awal 2020 dan 2021 ditetapkan sebesar 22%. Kemudian di pasal berikutnya ditetapkan menjadi 20% yang berlaku untuk tahun pajak 2022. Nah, dengan disahkannya Undang-Undang HPP ini berarti tarif PPh badan yang berlaku sejak tahun 2021 ini sebesar 22% akan berlaku dan lanjut untuk tahun-tahun berikutnya di tahun 2022 dan seterusnya menjadi sebesar 22%. Sebenarnya Kak Tia, kita ini mengikuti tren perpajakan global loh Kak Tia ya. Kak Tia ya. Untuk menjaga iklim investasi. Tarif kita ini kalau dibandingkan dengan negara lain tuh lebih rendah loh Kak Tia ya. Makanya kalau bisa dilihat di tarif PPh badan untuk negara ASEAN itu ada 22,7%. Untuk negara-negara di Amerika itu 27,16%. Rata-ratanya. Negara-negara G20 juga 24,17%. Jadi kita untuk tarif 22% itu masih dalam batasan yang cukup wajar ya dibandingkan dengan tarif negara-negara lain. Iya. Gitu Kak Tia. Terus Mbak Intan, saya juga dengar kalau tarif PPN itu akan naik juga nih, Mbak. Iya. Terus hal ini bukannya bakal menambah beban masyarakat kita ya, Mbak? Ya, ini juga bahasan yang cukup menarik ya Kak Tia. PPN ya, karena di hampir semua yang pajak PPN ini kan pajak konsumsi ya. Jadi terkait dengan barang kena pajak dan jasa kena pajak gitu. Nah, sebenarnya tujuannya tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Nugroho, dengan adanya Undang-Undang HPP ini kan untuk perluasan basis pajak. Nah, banyak sekali item-item yang atau penghasilan-penghasilan yang belum dikenai pajak nih. Makanya dengan adanya Undang-Undang HPP ini kita ingin mengoptimalisasikan penerimaan negara, tapi tetap mempertimbangkan azas keadilan dan kemanfaatan sehingga kita dapat meningkatkan kesejahteraan umum maupun kepentingan nasional terkait dengan penyesuaian peraturan PPN ini. Jadi memang kita akan mengalami kenaikan tarif PPN yang dilakukan secara bertahap nih Kak Tia. Di dalam Undang-Undang HPP dijelaskan 11% akan dimulai di 1 April 2022. Dan kemudian berlaku di paling lambat nih Kak Tia 1 Januari 2025 akan menjadi 12%. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi itu memang akan meningkat mungkin akan berefek ya
ke berbagai macam jenis barang dan jasa yang dijual di masyarakat kita. Tapi tetap tenang Kak Tia, karena setelah mempertimbangkan aspirasi masyarakat bahwa barang-barang yang tadi kena pajak dan jasa yang kena pajak tadi itu mendapat fasilitas pembebasan PPN, artinya tetap tidak kena pajak gitu ya. Dan yang perlu diingat lagi juga, kita juga membandingkan tarif PPN dengan negara-negara lain nih. Rata-rata dunia itu sebesar 15,4%. Kita menggunakan tarif yang lama itu masih 10% nih Kak Tia. Nah jadi seperti negara Filipina 12, Cina 13, Pakistan 17, negara India 18. Dengan negara berkembang seperti itu, kita menggunakan tarif yang akan bertahap dilakukan 11 menjadi 12% itu sudah dilakukan dengan pertimbangan yang cukup baik oleh pemerintah kita. Oke, dan itu juga untuk naik menjadi 12% itu 2025 mendatang ya? Betul Kak Tia. Oke, kita lihat saja apakah benar-benar naik atau enggak. Oke, terus selanjutnya saya mau ke Bang Dori nih terkait adanya jenis pajak baru di Undang-Undang HPP, yaitu pajak karbon. Bisa dijelaskan bagaimana latar belakang dan juga pelaksanaannya nih, Bang Dori? Ya baik Kak Tia. Jadi kayaknya pajak karbon ini baru kali ya, sesuatu yang asing terdengar di telinga kita kan ya. Jadi latar belakang kenapa pajak karbon itu ditetapkan di dalam Undang-Undang HPP. Yang pertama itu kita tuh perlu melakukan pengendalian peningkatan emisi gas rumah kaca Kak Tia. Jadi kan yang menyebabkan kenaikan suhu permukaan bumi, yang mungkin sekarang ini kita isu internasional tuh sekarang lebih ke climate change, perubahan iklim gitu. Terus yang kedua, terkait komitmen pemerintah Indonesia untuk mengurangi gas emisi rumah kaca itu sendiri sebanyak 29% atau 41% pada tahun 2023 nantinya. Terus yang ketiga itu ada mitigasi perubahan iklim di Indonesia yang membutuhkan pembiayaan. Jadi kan mesti kita tahu kan kalau misalkan kita tidak bisa memprediksi bencana gitu kan, seperti kayak hujan deras gitu. Contohnya seperti Jakarta gitu, udah diperbaiki, udah dibikin sumur serapan tapi masih juga terjadi kebanjiran. Nah, itu salah satunya. Dan yang terakhir itu mengubah perilaku aktivitas ekonomi yang berpotensi menghasilkan emisi gas rumah kaca Kak Tia. Jadi tujuan utama dari pengenaan pajak karbon ini adalah mengubah perilaku sebenarnya, perilaku para pengusaha ekonomi untuk beralih kepada aktivitas ekonomi hijau yang rendah dari emisi karbon gitu. Selain itu, pengenaan pajak karbon memberikan sinyal kuat nih untuk mendorong perkembangan pasar karbon, inovasi teknologi, investasi yang lebih efisien. Serta juga dari segi penerimaan juga bermanfaat bagi kita, menambah lagi nih pemasukan nih, sektor pemasukan dari pajak karbon buat negara gitu Kak Tia. Nah, jadi dalam Undang-Undang HPP ini pajak karbon itu ada beberapa yang diatur Kak Tia. Ada 4 poin. Jadi pajak karbon itu dilakukan secara bertahap nih Pak Katia, sesuai dengan roadmap yang akan memperhatikan perkembangan pajak karbon di dunia dan pencapaian target NDC, kesiapan sektor dan kondisi ekonomi. Terus penerapan pajak karbon ini itu mengedepankan prinsip keadilan atau justice Kak Tia, dan keterjangkauan dengan memperhatikan iklim berusaha dan masyarakat kecil. Kemudian tarif pajak karbon ditetapkan lebih tinggi atau sama dengan harga karbon di pasar karbon nih. Ini udah ditetapkan Kak Tia, tarif dengan minimal Rp30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen atau CO2e. Dan yang terakhir itu implementasi bukan di 1 Januari nih Kak Tia, tapi implementasinya tuh 1 April nanti berbarengan dengan penetapan tarif PPN nanti 1 April 2022 pada sektor PLTU batubara ya. PLTU sektor batubara dengan skema kapital dan teks yang searah dengan implementasi pasar karbon yang sudah mulai berjalan di sektor PLTU batubara. Gitu Kak Tia. Ini luar biasa, berarti ini sosialisasinya ke perusahaan-perusahaan tersebut juga bisa terus digencarkan gitu ya. Betul Kak Tia. Baik, saya ke Pak Nugroho nih Pak. Ada materi terkait program pengungkapan sukarela atau PPS yang katanya Pak program lanjutan dari tax amnesty jilid 1 tahun 2016 lalu. Lalu silakan Pak untuk menjelaskan maksud dari program ini, terus apa bedanya dengan tax amnesty jilid 1 Pak? Ya, jadi program pengungkapan sukarela ini salah satu, kalau saya bilang Kak Tia, hot issue nih di Undang-Undang HPP, dan ini sangat-sangat dinanti. Karena kalau dari aspirasi yang saya tangkap, ini murni atau boleh dibilang masukan dari para pengusaha atau orang-orang tanda kutip mungkin orang kaya ya,
yang merasa bahwa ketika ada teks amnesti jilid pertama yang periode 2016 dan 2017 kelupaan kayaknya, atau mungkin tidak melaporkan dengan benar. Nah, pemerintah memberikan ruang di Undang-Undang HPP ini namanya program pengungkapan sukarela. Jadi ini jangka waktunya hanya 6 bulan loh. Artinya manfaatkan benar-benar. Saya yakin mungkin apakah ini akan terulang lagi atau seperti apa, ini mungkin bisa jadi hal yang sangat-sangat jarang atau mungkin akan susah terulang kembali di tahun depan. Nah, kalau jadi pertanyaan, terus buat apa kita mengikuti program pengampunan sukarela? Nah, ini jadi boleh saya bilang ada dua yang dituju nih, Kak. Yang pertama, program ini menyasar, pertama adalah wajib pajak orang pribadi dan badan atau perusahaan yang sudah pernah mengikuti teks amnesti jilid pertama periode 2016. Itu. Yang kedua adalah khusus hanya wajib pajak orang pribadi nih yang diberikan kesempatan untuk melakukan program pengungkapan sukarela ini atas aset-asetnya di 2016 dan 2020. Jadi ada dua aspek nih, Kak. Kan kalau kita selalu bilang ada program, masyarakat tuh suka compare ya. Terus aku dapat apa gitu ya, manfaatnya aku dapat apa. Nah, ini yang perlu kami edukasi ke Saudara Lon ya, kepada para pendengar semua. Kalau yang pertama untuk wajib pajak orang pribadi dan badan peserta TA, kalau dia sampai ngelupain atau dia sampai lupa melaporkan asetnya yang dulu pernah dia TA-in, di undang-undang sudah diatur kena sanksi 200%, Kak. Dengan dia ikut program ini, bahwa dia melaporkan asetnya paling lambat yang terdaftarnya 2015, dia hanya membayar yang pertama nih. Misalnya dia punya rumah di Malaysia ya, di luar negeri, dia cuma bayar 11%, Kak. Dia kelupaan ada rumah atau mobil yang belum dilaporkan dalam negeri, dia bayar 8%. Kemudian dia punya uang yang belum dilaporin, kemudian dia mau menginvestasikan di surat berharga negara, dia cuma bayar 6% aja, Kak. Daripada dia harus bayar 200% tadi, kena sanksi. Nah, makanya pemerintah memberikan fasilitas ini. Kemudian yang kedua, untuk wajib pajak hanya orang pribadi nih sekarang yang perolehan hartanya 2016 sampai 2020 tapi kelupaan dilaporin, Kak, di 2020 ini. Dia boleh mengungkapkan namanya program pengungkapan sukarela. Tarifnya berapa sih untuk dalam negeri? Mungkin orang Aceh banyak dalam negeri kali ya. Lupa. Aduh, kemarin aku kelupaan nih, tabunganku yang sekian miliar something saya laporin ya. Dia cuma bayar 14%. Kalau tadi dijelasin Kak Intan, tarifnya kalau sampai di atas berapa tadi? 35% ya. Kalau 6 miliar lebih, sekarang dia cuma bayar 14% loh, Kak. Jadi sangat murah. Dan ini dapat fasilitas juga. Nah, ini yang paling menarik nih, yang biasanya dituntut oleh para masyarakat atau wajib pajak. Bebas dari tuntutan pidana perpajakan. Tidak dilakukan pemeriksaan. Asal informasinya itu memang benar-benar semua sudah dilaporin. Jadi artinya ini memang membutuhkan kejujuran. Kalau nggak jujur, Direktorat Jenderal Pajak sekarang kan datanya terbuka loh, Kak. Punya akses ke perbankan, punya akses ke lembaga keuangan. Kalau nggak jujur, dia malah harus bayar sanksinya 30%. Mendingan dia bayar cuma 14% atau 12%, tapi yang jujur nih. Sebenarnya ini kuncinya adalah kejujuran. Karena yang pertama udah diberikan kesempatan, aduh saya kelupaan ngelaporin nih, ya sudah diberikan yang kedua. Tapi kalau masih nggak jujur juga, sanksinya akan 30% lebih, kurang lebih. Gitu, Kak. Oke, luar biasa. Baik, ini pertanyaan dari WhatsApp sudah banyak sekali yang masuk ya. Baik, Saudara, sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda juga yang masuk dari WhatsApp ya. Dan kami ingatkan juga untuk Anda, sekali lagi silahkan berinteraktif via telepon atau juga WhatsApp di 0811 68 90 20. Kita bakal kembali lagi dalam talk show bersama KPP Pratama Aceh Besar. Namun sebelumnya kita simak dulu pesan-pesan berikut ini.